bergaul dengan orang yang kurang bersahabat. Dalam pergaulan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja maupun di masyarakat, kita akan bertemu dengan orang-orang yang kelakuannya berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menyenangkan dan ada pula yang tidak menyenangkan atau kurang bersahabat menurut kita. Dalam menghadapi dan merespon orang-orang yang kelakuannya berbeda-beda tersebut, kita harus tetap menjaga keimanan dan akhlak kita. Jadi kita membangun iman dan akhlak yang baik setiap hari, kita bangun, kita perkuat. Jangan sampai hanya gara-gara kita ketemu dengan orang yang kurang bersahabat lalu iman kita merosot atau akhlak kita menjadi memburuk, ya. Jangan sampai kita mengorbankan keimanan dan akhlak kita sendiri ketika misalnya ada orang yang menyombongkan diri atau bahkan ada orang yang memaki-maki kita. Keimanan dan akhlak kita tidak boleh tergoyah, tidak boleh tergoyahkan oleh kelakuan orang lain. Jadi orang lain berperilaku berbeda-beda, memang karakternya orang itu beda-beda. Jangan sampai perilaku orang lain itu mengganggu keimanan dan akhlak kita. Jika kita mampu menjaga keimanan di hati kita dan merespon dengan cara yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita, kita akan lulus dalam ujian yang disodorkan oleh Allah. Kok dikatakan lulus dalam ujian? Apa hubungannya? Karena Allah memberi ujian pada kita itu materinya bermacam-macam, termasuk orang-orang yang bergaul dengan kita, baik orang yang dekat maupun yang jauh. Ya, sebaliknya jika ada orang yang menyombongkan diri, kemudian kita terdorong untuk membalasnya dengan kesombongan pula, maka kita tidak lulus ujian. Maka tidak ada konsep sombong kepada orang sombong. Nggak usah. Kita tidak usah merespon orang sombong dengan kesombongan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan atau ujian bagi sebagian yang lain. Jadi sebagian di antara kita terhadap sebagian yang lain itu adalah ujian atau cobaan. Lalu Allah mempertanyakan kita, apakah kamu bersabar? Sedangkan Tuhanmu Maha melihat. Oleh karena itu kita mesti selalu berhati-hati karena kita selalu diawasi oleh Allah. Allah menyodorkan kita, dikasih teman atau orang yang berbuat kasar terhadap kita. Terus Allah menunggu bagaimana tuh respon dia, bagaimana dia menanggapi orang itu. Biasanya orang-orang yang kita anggap kurang bersahabat adalah mereka yang merasa lebih pintar, lebih penting, atau lebih layak dihormati daripada orang lain. Sehingga mereka selalu berusaha mendominasi percakapan dan suka menolong dan suka memotong, dan suka memotong pembicaraan orang lain. Ini berarti orang yang kurang bersahabat itu biasanya karakternya adalah orang yang egois atau orang yang self-centered. Bahkan mungkin orangnya itu narsis. Orang yang narsis itu merasa diri paling pintar, paling penting, paling layak dihormati dibanding dengan siapapun. Oleh karena itu, dia tidak mau kalah, tidak mau didominasi dalam percakapan, tidak mau menerima nasihat, dia maunya memberi nasihat. Nah, karena mereka merasa lebih pintar, lebih penting, dan lebih layak dihormati, mereka biasanya tidak mau mendengarkan nasihat orang lain dan tidak pernah merasa bersalah. Bahkan mereka cenderung selalu menyalahkan orang lain. Sehingga mereka suka marah-marah terhadap orang yang posisi sosialnya di bawah mereka. Misalnya
istri, pembantu, sopir, anak buah dalam lembaga atau organisasi yang posisinya dianggap lebih rendah daripada mereka itu. Nah, untuk menghadapi orang-orang semacam itu, kita sebaiknya memaklumi akan kekurangan mereka, karena seringkali mereka salah paham dalam menghadapi kejadian-kejadian. Nah, dalam kalimat saya ini bahwa untuk menghadapi orang-orang semacam ini kita sebaiknya memaklumi. Kita bisa memaklumi kalau kita mempunyai bekal pengetahuan yang lebih banyak. Nah, kalau kita mempunyai bekal pengetahuan mengenai karakter orang, kita bisa melihat, oh dia lagi menyombongkan diri tuh, oh dia tidak mau kalah. Nah, kalau kita bisa mengenali karakter orang itu, maka kita bisa memaklumi. Dan biasanya orang yang sombong itu justru orang yang kosong, ya, tong kosong bunyinya nyaring. Sebenarnya kita justru merasa kasihan kepada mereka atas sikapnya yang buru-buru marah sebelum mempelajari latar belakang suatu kejadian. Maka kita lebih baik bersikap lapang dada dan memaafkan mereka. Nah, ini sikap yang paling mendasar, yang paling penting bagi kita adalah kita mesti lapang dada dan suka memaafkan. Sambil bersabar, menunggu saat yang baik untuk memberi penjelasan. Nah, kalau kita mengatakan kita lapang dada, berarti kita harus mempunyai wawasan yang luas. Kalau kita ingin memaafkan orang lain, maka kita harus bisa memahami latar belakang orang itu. Misalnya orang itu belum memahami konteksnya, atau misalnya orang itu salah paham di dalam merespon kejadian. Nah, oleh karena itu kita maafkan aja, seperti nasihat Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Sedangkan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini konteksnya turunnya ayat ini adalah suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu mendengar ada saudara dia yang setiap bulan dia kasih tunjangan karena miskinnya. Nah, orang itu ikut menyebarkan fitnah tentang Ibu Aisyah. Dan Ibu Aisyah itu istri Nabi dan juga dia anaknya Abu Bakar. Karena Abu Bakar mendengar bahwa orang itu namanya Mistah atau Mistoh, dia ikut menyebarkan fitnah, maka dia berjanji tidak akan melanjutkan memberi nafkah kepada orang itu. Tapi sikap dia ditegur oleh Allah. Allah menegurnya dengan kalimat semacam ini, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan saja dan berlapang dada. Padahal jelas-jelas orang itu ikut menyebarkan fitnah, dan Allah menjanjikan akan memberikan ampunan kepada Abu Bakar. Begitu turun ayat ini, ya seperti biasanya Abu Bakar itu kan dekat dengan Nabi dan dia dekat dengan Allah juga, dia langsung, ya saya akan mentaati teguran Allah ini. Dia memaafkan dan dia terus memberi santunan kepada Mistah tadi. Dan secara umum, dimanapun dan kapanpun, kita berusaha bersikap rendah hati dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi, bersikap yang pertama tadi, kalau kita menghadapi orang yang kurang bersahabat, kita mesti berlapang dada dan memaafkan. Sikap yang lain yang perlu kita bangun adalah kita mesti rendah hati. Karena kalau kita rendah hati, kita akan lebih berhati-hati di dalam merespon
dibanding dengan orang yang tinggi hati. Dan ketika rendah hati bukan karena kalah, tapi karena mencari ridho Allah. Kita lebih baik memaafkan orang-orang yang memperlakukan kita dengan buruk karena mereka sebenarnya kurang memahami atau sedang menghadapi kendala untuk berperilaku baik. Menghadapi kendala untuk berperilaku baik itu misalnya seseorang yang lagi galau atau lagi kurang enak perasaannya karena apa yang terjadi di rumah tangga misalnya. Nah, kejadian-kejadian di rumah tangga itu masih terbawa, sehingga ketika orang itu berbincang-bincang dengan kita, dia itu masih terpengaruh emosi buruknya di rumah. Sungguh beruntung jika kita itu bisa selalu bersikap rendah hati karena Allah. Ya. Saya selalu mengaitkan rendah hati karena Allah, bukan rendah hati karena kita kalah. Ya. Kita bersikap rendah hati karena Allah sambil memaafkan orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Kita berharap kita menjadi hamba Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa saya menyebut hamba Allah yang maha pengasih? Karena Allah memuji hamba-hamba yang semacam itu dengan mengaitkan hamba ini dengan sifat Allah yang maha pengasih. Ya, yaitu dengan kata-kata wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi, orang itu rendah hati. Dan ketika orang-orang itu diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh, Allah menyebutnya orang-orang yang jahil, itu karena orang itu berperilaku tanpa mempertimbang, tanpa kebijaksanaan, ya, berperilaku secara ceroboh. Orang yang berperilaku secara ceroboh itu disebut jahil. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang atau hamba-hamba Allah itu diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka merespon dengan jawaban-jawaban yang menjaga keselamatan. Salama ini bisa diterjemahkan sebagai mengucapkan salam. Bisa diartikan sebagai mendoakan keselamatan orang itu. Jadi ada orang berperilaku jahat, berperilaku kasar, malah kita doakan mudah-mudahan selamat. Nah, itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang rendah hati. Kemudian sikap yang lain yang perlu kita bangun ketika menghadapi orang-orang yang kurang bersahabat adalah sikap ramah. Sebagai orang yang beriman, kita diharapkan selalu bersikap ramah kepada orang lain. Kita bisa bersikap ramah jika kita selalu memaafkan orang lain. Jadi ini saling kait-mengait antara memaafkan, rendah hati, dan ramah. Ya. Terutama orang-orang yang dekat dengan kita seperti bapak, ibu, paman, tante, anak, saudara, tetangga, dan teman-teman kita. Kita perlu selalu bersikap ramah. Nah, dan sikap ramah itu oleh Rasulullah dianggap harus selalu nempel pada orang mukmin, dan kita mengakui diri kita sebagai orang mukmin. Maka kalau kita mengakui sebagai orang mukmin, maka kita harus selalu ramah. Rasulullah bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Yang namanya orang mukmin itu ramah kepada orang lain dan pasti diperlakukan ramah oleh orang lain. Ya, ini suatu saat pernah kita membahas topik keramahan. Saya waktu itu membahas bahwa semua benda ciptaan Allah itu memantulkan. Nah, yang memantulkan itu bukan hanya materi, tapi juga kejiwaan. Kalau kita itu berperilaku ramah kepada orang lain, maka orang lain akan merespon dengan ramah. Tapi kalau kita kasar pada orang lain, maka orang lain itu akan cenderung kasar pada kita. Tapi yang diharapkan kalau orang mukmin itu tidak persis seperti kaca cermin.
Kalau kaca cermin selalu memantulkan apa yang terlempar padanya. Jadi orang mukmin itu meskipun ada orang lain itu bersikap kasar, kita tetap saja ramah. Ya. Sehingga kalau tidak begitu, itu bukan orang mukmin yang baik. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ramah dan tidak diperlakukan ramah oleh orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, salah satu gejala keramahan itu apa? Suka memberi, ya, suka menolong orang lain. Jadi kalau orang yang tidak ramah, tidak mungkin dia menolong orang lain, kecuali kalau dia terpaksa karena suatu keadaan. Kemudian dalam prakteknya, misalnya kita tidak perlu merespon marah dengan marah. Karena jika demikian, maka yang terjadi adalah permusuhan dan pertikaian. Padahal pertikaian seringkali tidak bisa digunakan untuk memperbaiki situasi. Banyak orang yang marah karena ingin memperbaiki situasi, tapi seringkali gagal, ya, karena tidak pas. Ya. Jika mereka berbicara dengan nada tinggi, misalnya, kita merespon dengan nada rendah. Jika mereka menggunakan kata-kata jorok, kita meresponnya dengan kata-kata yang baik dan dengan nada yang rendah. Secara ringkas, kita mesti merespon keburukan dengan kebaikan. Ya, jadi meskipun orang itu memperlakukan kita dengan buruk, tetap respon kita baik. Ya, Allah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Responlah orang lain dengan cara yang lebih baik. Kalau orang itu berbicara dengan kita dengan cara yang baik, kita merespon dengan yang lebih baik. Kalau orang itu berbicara dengan kita kasar, kita memberi respon dengan cara yang baik. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka kalau kamu berperilaku semacam itu, orang yang tadinya bermusuhan kepada kamu, maka dia akan menjadi sahabat akrab yang setia. Kemudian, jika kita bisa bersahabat sambil merespon keburukan dengan kebaikan, dengan niat kita merespon semacam itu karena dalam rangka mentaati nasihat Allah, maka kita akan memperoleh pahala yang berlipat. Karena kita lebih mengutamakan perdamaian dan persahabatan daripada perselisihan dan kebencian di antara kita. Allah berfirman, ulaika yu'tauna ujurahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu akan diberi pahala berlipat, akan diberi pahala yang ganda. Dikarenakan apa? Dikarenakan kesabaran mereka dan dikarenakan mereka mau merespon yang buruk dengan yang baik. Dan juga atas kemauan mereka menafkahkan atau menyedekahkan sebagian dari rizki mereka. Jadi ini dikaitkan dengan memberi sedekah kepada orang lain. Karena kalau kita memberi sedekah kepada orang lain berarti kita peduli pada dia dan kita juga bersikap rendah hati dan ramah kepada dia. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang maki-maki kita? Orang maki-maki jangan dibalas dengan maki-maki. Jika ada orang yang maki-maki kita, kita tidak usah membalas dengan memakinya. Jika demikian, kita terpancing menjadi orang yang bertutur kata buruk gara-gara ada orang lain yang bertutur kata buruk terhadap kita. Ini dikasih contoh oleh Allah, maki-maki yang sangat menyakitkan hati. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan maki-maki Tuhan yang disembah selain Allah. Jadi kalau ada orang lain beragama lain menyembah selain Allah,
kita tidak usah maki-maki Tuhan mereka. Dan kita tidak usah maki-maki pada mereka juga. Karena apa? Kalau kita maki-maki terhadap mereka, mereka akan membalas maki-maki. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka akan membalas dengan memaki-maki Allah secara bermusuhan tanpa didasari ilmu pengetahuan. Jadi ini tadi seperti cermin atau seperti benda yang memantulkan. Kalau kita maki-maki orang, yang kita maki-maki orang tuanya, maka orang itu akan membalas maki-maki orang tua kita. Itu sama dengan kita maki-maki orang tua kita. Karena secara tidak langsung saya menyebabkan orang tua saya dimaki-maki gara-gara saya memaki-maki orang tuanya orang lain. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Demikianlah kami hiaskan bagi setiap umat mereka berperilaku semacam itu. Jadi memang kalau ada orang menyembah Tuhan selain Allah, ya mereka merasa bahwa itu benar dan mereka telah berbuat baik. Tapi nanti keadilan akan diputuskan oleh Allah di hari pembalasan. Allah akan menerangkan kepada mereka apapun yang mereka lakukan. Kadang-kadang orang-orang yang menganggap dirinya paling penting itu berusaha menarik perhatian dengan bercerita tentang situasi di dalam rumah tangganya. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena orang-orang yang self-centered tadi itu cenderung perhatiannya pada dirinya sendiri. Kalau dirinya itu sedang sedih, dia akan cerita tentang kesedihannya. Kalau dia merasa di rumah tangga itu diperlakukan secara tidak fair, dia akan cerita kepada orang lain. Nah, ini kan berarti dia curhat. Ya. Oleh karena itu saya mengatakan kadang-kadang orang-orang yang menganggap dirinya paling penting itu berusaha menarik perhatian dengan bercerita tentang situasi di dalam rumah tangganya. Kita harus berhati-hati jika mereka bercerita tentang keburukan seseorang. Seperti misalnya orang itu menceritakan tentang suaminya, menceritakan tentang istrinya, atau menceritakan tentang temannya. Karena mereka cenderung menganggap orang lain lebih bodoh daripada dirinya. Orang itu menganggap orang lain itu memiliki karakter buruk atau telah melakukan kesalahan. Namanya orang curhat itu kan biasanya mengaku dirinya benar dan dia merasa diperlakukan tidak fair oleh orang lain. Kalau dia seorang istri mungkin mengatakan bahwa suaminya pelit lah atau suaminya itu kurang perhatian dan sebagainya. Nah, itu berarti dia cerita tentang keburukan orang lain. Nah, cerita mereka semacam itu belum tentu benar. Karena penilaian semacam itu yang dia mengatakan suaminya misalnya itu suka mengintimidasi atau suaminya itu pelit, itu kan berdasarkan persepsi dia. Sedangkan orang yang dibicarakan itu belum tentu pelit atau mengintimidasi. Ya. Misalnya ada seorang istri bercerita tentang suaminya yang pelit. Coba aja dicek, misalnya ada kesempatan ngecek. Mungkin suaminya akan bilang, nah, istriku ini boros. Kalau aku beri uang lebih, terus dia membeli barang-barang yang tidak perlu. Tuh lihat tuh di lemarinya tuh. Banyak pakaian yang dibeli tapi belum dipakai. Misalnya semacam itu. Jadi suami itu sebenarnya tidak pelit, tetapi berhati-hati di dalam memberi uang kepada istrinya supaya jangan membeli yang tidak ada gunanya. Tapi istri ini suka menganggap negatif. Wah, suamiku pelit begitu. Ya. Nah, cerita mereka semacam ini belum tentu benar karena penilaian semacam itu hanya berdasarkan persepsi mereka yang bercerita tadi. Sedangkan mereka selalu menganggap dirinya paling benar dan paling pintar. Kita lebih baik berprasangka bahwa mereka yang dibicarakan itu adalah orang-orang baik jika mereka adalah orang-orang yang beriman. Dengan demikian, kita tidak menganggap bahwa cerita mereka itu benar apa adanya.
Ya, Allah menasihati kita, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa tidak ketika kamu mendengar cerita itu, kamu berprasangka baik? Yang dibicarakan itu kan orang mukmin, suaminya itu orang mukmin yang baik, nggak mungkin seperti itu. Atau istrinya yang dibicarakan itu kan mukminah yang baik, nggak mungkin semacam itu. Jadi dia tidak cenderung percaya kepada omongan buruk oleh orang yang sedang curhat itu. Wa qalu hadza ifkum mubin. Allah, ini bohong, ini fitnah. Ifkun itu cerita bohong, atau kita suka mengatakan fitnah. Jika kita meyakini bahwa apa yang mereka ceritakan itu jelas merupakan suatu kebohongan, kita nasihati mereka agar mereka menghentikan ceritanya itu, atau kita menghindar dari mereka agar kita tidak menjadi saksi atas kebohongan. Jadi kalau ada orang curhat, kita curiga bahwa curhatan dia itu nggak benar, kita suruh dia berhenti membicarakan itu. Kalau dia terus nerocos terus, ya udah kita tinggalin aja. Karena apa? Kalau kita tetap mendengarkan dan kita yakin bahwa dia bohong, maka kita menjadi saksi atas kebohongan dia. Jadi kalau besok kelak di akhirat itu dia sedang disidang oleh malaikat, ya, oleh Allah yang diwakili oleh malaikat, bahwa kamu dulu suka bohong. Oh enggak, aku tidak pernah bohong. Terus kita dipanggil, ada kok saksinya, dari panggil, bener kan? Ini dulu bohong. Iya, iya Tuhan, atau iya malaikat. Nah, kita menjadi saksi itu merugikan kita sendiri. Karena kalau kita tidak menjadi saksi itu, kita sudah berangkat ke surga. Tapi gara-gara kita pernah menjadi saksi atas kebohongan, kita tidak boleh masuk surga dulu. Nanti dulu, kamu masih harus bersaksi, menjadi saksi dulu pada orang ini. Ya. Oleh karena itu, kita jangan pernah mau menjadi saksi atas kebohongan, saksi atas perbuatan yang dilarang oleh Allah. Termasuk hamba Allah yang baik, seperti yang dikemukakan di atas tadi, yaitu walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak mau menjadi saksi atas kebohongan. Ya, kebohongan ini sifatnya luas, ya. Kebohongan ini bisa juga korupsi. Korupsi itu kan bohong, ya, yang bukan duitnya sendiri tapi diambil. Ya, orang yang misalnya lagi markup, ya, itu juga bohong. Orang yang lagi sedang memfitnah, itu juga bohong. Pokoknya kalau ada kebohongan, itu kita tidak mau menjadi saksi. Kita tegur dia atau kita menyingkir. Wa idza marru bil laghwi marru kirama. Nah, orang hambanya Allah yang baik itu, kalau dia itu ketemu dengan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya, mereka tidak mau bergabung. Kita kadang-kadang tertarik, orang lagi ngerumpi, terus ikut gitu. Nah, kalau ngerumpinya itu sedang membicarakan orang lain, nggak usah kita dengarkan. Ya. Kalaupun cerita buruknya, cerita tentang keburukan orang itu benar adanya, kita juga lebih baik tidak mendengarkan omongan itu. Karena kalau ada orang cerita tentang keburukan orang lain dan keburukan itu benar adanya, itu namanya ghibah. Tapi kalau orang itu cerita tentang keburukan orang lain, padahal sebenarnya dia tidak buruk, itu namanya fitnah. Jadi, apakah cerita dia benar atau salah, tetap lebih baik kita tidak usah mendengarkan. Ya, saya ulang, kalaupun cerita keburukan orang itu benar adanya, kita juga lebih baik tidak mendengarkannya, karena itu termasuk ghibah yang dilarang oleh Allah. Kita nasihati mereka yang bercerita itu untuk berhenti membicarakan hal itu, atau kita menghindari mereka. Allah melarang banyak hal yang termasuk ghibah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa.
Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Nah, Allah mengumpamakan menggunjing orang lain itu seperti makan bangkai temannya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang di antara kamu itu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Fattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah, bahwa Allah itu maha menerima taubat seseorang dan maha pengasih. Demikian apa yang saya ingin kemukakan mengenai bagaimana cara bergaul dengan orang lain yang kebetulan kita menganggap kurang bersahabat. Ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa Allah selalu menguji iman kita dengan berbagai sarana, termasuk sarana itu adalah orang-orang dalam pergaulan. Agar lulus ujian, kita mendasari diri dengan sikap lapang dada, sikap suka memaafkan, rendah hati, dan ramah. Kita merespon keburukan dengan kebaikan, menghindari kata-kata makian, dan tidak mudah mempercayai penilaian buruk. Kita hindari kesaksian terhadap kebohongan dan percakapan mengenai keburukan orang lain. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam merespon orang-orang yang kurang bersahabat. Amin.